Saya nanya Mas Kevin. Ya. Saya penasaran Mas. Lihat dari HPP tadi cost structure-nya Mas. Bedanya apa Mas Kelapain sama yang lain ya Mas? Bedanya antara kelapa saya dengan yang lain, brand kelapa yang lain. Mas punya strategi buat bisa turun menjadi di bawah 40%. Kenapa perusahaan besar tidak melakukan itu? Karena harusnya sangat mudah dia merubah itu gitu loh. Ketika seorang founder sudah memiliki mentalitas yang bagus, tentunya kami percaya dia akan tahan dengan semua tantangan yang ada. Menjadi penting untuk memahami konsep resiliensi, supaya mereka bisa membuat bisnis mereka menjadi bisnis yang lestari. Untuk itu, di sesi ini kami menghadirkan lagi Coach Ina Stephanie yang akan fokus untuk melihat apakah bisnis yang dibawa di Global Success Challenge itu memiliki tata kelola atau governance yang baik sehingga bisa memberikan dampak sosial dan environmental yang tentunya akan membuat Indonesia selaras dengan Sustainable Development Goals. Halo, saya Ina Stephanie. Hari ini saya berkesempatan kembali menjadi guest coach di National Selection DSC 2022. Di 3 tahun belakangan ini, kondisi ekonomi kita tuh sedang nggak baik-baik saja. Tapi teman-teman tahu nggak apa sebenarnya kondisi pemungkin yang paling penting untuk ekonomi suatu negara? Yaitu UMKM yang resilience atau tangguh. Nah, UMKM yang tangguh itu bukan hanya dari ekosistemnya tapi dibentuk dari pribadi si foundernya. Founders mentality adalah apa yang akan saya cari di National Selection hari ini. Salam diplomat, saya Carolina Ardelia, founder Batin dan Naturals, siap bikin gebrakan. Ada 70% peningkatan kasus kekerasan di Indonesia per tahun, dan ini menjadi concern dari Female in Action. Bisnis saya adalah PT Vaganda Solusi Internasional, yaitu sebuah digital agency yang memberikan solusi bagi perusahaan antara lain website development, mobile apps, digital. Permasalahan yang ada saat ini pembudidaya lele itu lebih bedanya kalian sama Ruang Guru, Binar Academy dan lain-lain. Bedanya kami dengan Ruang Guru adalah bahwa kami ini kok. Nanti sistem penarikan magot-magot ini gimana? Setelah kami dampingi budidaya, kami dampingi mereka untuk proses. Untuk siswa media, kami membutuhkan 500 juta. Secara aplikasi kami sudah siap, bahkan sudah terbukti lebih. Ya, memang jujur untuk mengungkapkan ide bisnis kita dalam waktu 1 menit sangat susah untuk pas 1 menit. Sebenarnya kita kebantu banget sih, jadi waktu lagi presentasi tadi saya lupa banget nyebutin beberapa hal gitu buat yang harusnya disebutin, kayak misalnya butuhnya berapa banyak untuk dana hibahnya gitu. Nah, saya kebantu banget sama Mbak Fania dari sebagai salah satu jurinya, ditanyain gitu. Ya bersyukur tadi kesebut gitu. Alhamdulillah juga pada antusias di sana. Ya semoga bisa berlanjut lah di sini. Di National Selection itu ada 2 tahap gitu ya. Tahap pertama, masing-masing challenger itu mempresentasikan bisnis profilnya dalam waktu 1 menit. Kalau mereka berhasil, mereka akan masuk ke tahap 2, pitching lagi selama 2 menit. Jadi kalau pandangan pribadi, satu sebenarnya banyak value bisnis yang menarik gitu ya. Di sini juga beragam, mulai dari fashion kriya, banyak banget F&B juga, dan yang menarik sekarang banyak yang terjun ke aplikasi gitu ya, pemrograman, coding, seperti itu. Yang paling penting ketika bicara business profile adalah ngerti dulu problem yang mau di tackle itu apa gitu. Jadi waktu 1-2 menit itu kadang tidak tersampaikan gitu ya, problemnya apa dan bagaimana bisnisnya itu bisa membantu mengatasi problem statement tersebut gitu. Saya mungkin lebih berfokus untuk mencari atau membantu dalam memilih usaha-usaha yang memang memiliki pandangan terhadap
konteks sustainability sesuai dengan apa yang saya kerjakan juga di bisnis saya, dan juga pada pemahaman mereka dalam pengembangan bisnis ke depannya, khususnya untuk mereka bisa bertumbuh atau growth atau scale-nya dan lain sebagainya. Selamat siang Challengers. Terima kasih banget hari ini kita udah ngeliat ide-ide kalian yang oke banget, antusiasmenya juga keren banget. Tapi namanya juga kompetisi, jadi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Habis ini kita ngeliat 30 nama yang masuk, 30 besar di DSC 2022. Sama-sama kita lihat kali ya. Nama-namanya di sini, selamat. Abis ini langsung masuk ke next step. Kita ketemu lagi sama coach-coach buat presentasi selanjutnya. Dan yang belum masuk, nggak apa-apa. Namanya juga kompetisi. Tetap terus semangat berbisnis. Jangan, ya kecewa pasti ada lah ya. Tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat. Oke? Bye-bye. Saya belum berkesempatan untuk lolos ke tahap kedua. Tapi nggak apa-apa, tahun depan saya coba lagi. Saya nggak lolos hari ini. Nggak apa-apa sih, perjuangan masih panjang lah buat kami juga. Setelah acara tadi selesai, pengumuman 30 besar, selanjutnya para challengers akan bertemu dengan coach di tahap selanjutnya. Dan kali ini coachnya ada aku, ada Jupaka, ada Tio, dan ada juga coach Ines. Selamat siang Dewan Juri semua, perkenalkan nama saya Kevin Angga Saputra, salam diplomat dan saya siap bikin gebrakan. Oke, di sini kita akan mempresentasikan tentang air kelapa untuk yang umur simpannya tahan lama tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis. Jadi di sini apa yang kita pakai adalah kelapa muda hijau pilihan. Kemudian tujuan dari kita sendiri adalah kami itu ingin untuk menyediakan produk kelapa yang terbaik dan sebaik mungkin dari sumber yang terbaik. Kemudian di sini rencana pengembangan kami ada 3. Yang pertama adalah B2B dan B2C, kemudian kami untuk masuk ke retail-retail itu yang retail-retail selected gitu. Kemudian kita masuk juga ke service, dan untuk tahap kedua kita akan memperluas untuk retailnya, dan tahap ketiga di sini yang akan kami lakukan adalah kami akan bekerja sama dengan pemda-pemda setempat, dengan daerah-daerah penghasil kelapa untuk meng-copycat bisnis ini. Nah di sini perhitungan HPP-nya kurang lebih seperti ini dengan margin kami sekitar 55%, dan dari grafik penjualan terlihat seperti ini untuk tahun 2021 akhirnya kami harus tutup outlet dulu karena perubahan shifting bisnis dan kami harus daftar ke BPOM. Rencana penggunaan dana hibahnya sekitar 300 juta, total kebutuhannya untuk produksi, peningkatan kapasitas, kemudian juga untuk biaya marketing. Perkenalkan, nama saya Haidar, saya founder dan CEO dari Nasi Kulit Surga. Nasi Kulit Surga sendiri merupakan ide yang kita keluarkan karena banyaknya orang yang ingin produk kulit ayam tanpa harus membeli ayamnya. Ini guideline kami, kita mulai pada tahun 2018 di tenda UGM dengan modal 10 juta dan kita sekarang hadir di 20 kota di Indonesia. Saya nanya Mas Kevin, ya. Saya penasaran Mas. Lihat dari HPP tadi cost structure-nya Mas. Bedanya apa Mas kelapain sama yang lain ya Mas? Bedanya antara kelapa saya dengan? Yang lain, brand kelapa yang lain. Oke, kalau brand kelapa itu kita bagi 2. Yang satu adalah brand kelapa yang besar dan yang satu lagi brand kelapa yang UMKM. Bedanya dengan brand kelapa besar adalah kami saat ini sedang pendaftaran di BPOM dan jika BPOM ini sudah keluar sebentar lagi, kami adalah satu-satunya yang air kelapa 100%. Air kelapa 100%? Air kelapa 100%. Tanpa pemanis, tanpa pengawet, pure air kelapa. Berapa lama usianya ketika itu 100% tanpa pengawet? Usia 100% tanpa pengawet saat ini yang kami daftarkan ke BPOM adalah 3 bulan, tapi berdasarkan penelitian kami, berdasarkan uji kami,
internal itu bisa sampai 1 tahun. Kenapa uji internal? Karena lab belum ada yang mampu. Kalau ini kita eskalasi gitu ya, kenapa perusahaan besar tidak melakukan itu? Karena harusnya sangat mudah dia merubah itu gitu loh. Atau ada yang saya nggak lihat nih coach? Karena kan ini nggak di room saya tadi. Kalau dari aku, Mas Kevin, mungkin apa yang tadi disampaikan sama Coach Jupaka yang jadi dibahas adalah pada dasarnya kenapa tadi bersama aku dan Coach Ines di room pertama itu kita explore, memang secara produk kita bisa menemukan kelapa hijau dengan rasa pasteurisasi yang pergeserannya tidak terlalu jauh, masih ada rasa segarnya sebenarnya. Tapi memang yang menjadi sanksi adalah, tapi berharapnya kalau nanti Mas Kevin lanjut adalah bagaimana Mas Kevin bisa mengkerucutkan ke target market yang manakah akan disasarnya. Karena tadi terbahas B2B dan B2C, yang mana aku pun jadi bertanya dana 300 juta tadi produksi akan dikejar ke arah market yang B2C atau B2B? Sebenarnya yang saya kejar adalah B2C. B2B adalah pelengkap untuk menaikkan efisiensi dari rumah produksinya. Aku ke Mas Haidar, Mas punya strategi buat bisa turun menjadi di bawah 40%? Bisa. Salah satunya juga kita di situ kan kita minta pendanaan 100 juta juga untuk alat-alatnya juga ya. Selama ini kita ada sistem marinasi yang kita pakai di vendor, di mana setiap produk itu kita juga ada biayanya lagi gitu kan. Dan alat-alat itu yang akan mengurangin COGS dari lainnya. Gimana tuh? Alright. Oke. Mau ngobrol atau mau ngobrol? Ya aku sih fair-fairannya buat aku mereka ready lah. Tapi ya, ini momen yang pas buat mereka diteruskan untuk kita dapatkan coaching itu. Tapi nggak tahu kalau coach-coach yang lain. Gua sih kalau header memang kita yang push ya dari room kita ya, karena kita udah ngobrol tadi. Jadi gini, ketika DSC ini kan nggak cuma soal mendapatkan hibah sih teman-teman, tapi kan selain hibah juga kita juga pengen dapat ekosistemnya DSC juga kebentuk. Teman-teman di sini yang sudah cukup expert di bidangnya masing-masing, menurut kita bisa kasih value added buat teman-teman existing yang sebelumnya atau yang akan mendatang. Nah, kita melihat pola pikirnya teman-teman secara entrepreneur itu cukup oke sih ya untuk kita ini ya. Maksudnya gini, nggak melulu soal hibah intinya. Aku sih masih begini ya. Yakin Mas? Nggak tahu makanya. Oke, Ibu gimana ya? Tuh kan, coba Pak. Tinggal Bapak kuncinya. Kuncinya dari Bapak. Bapak pemilihannya. Loh, aku support dua-duanya. Justru biar aku kasih gambaran. Ya. Masalahnya keduanya tahu apa yang dilakukan, keduanya sudah punya waktu sepak terjang yang cukup. Cuma kan sekarang tadi, ini kan masalah dia berada dalam ekosistem yang lebih baik, yang membuat obrolannya menjadi lebih spesifik, ngomongin market, dapat insight-insight baru gitu. Jadi buat aku keduanya masih jelas-jelas punya potensinya, tapi ya tadi aku setuju. Tidak bisa begitu saja gitu. Ini memang sudah bagus gitu. Tapi kan yang kita cari di sini adalah apakah ada potensi-potensi baru, dan aku pengen meyakinkan para coaches bahwa menurutku kedua brand ini punya potensi tersebut sih. Jadi percaya aja coach. Yang paling penting selain ide kan founders mentality. Betul. Ya. Saya suka jujur Mas Kevin, yang saya suka adalah founders mentality-nya. Asik. Jadi founders mentality-nya namanya lu berbisnis nggak selalu harus ini ya Mas. Pasti ada story behind. Kalau gitu gimana jadi? Ya udah kalau gitu mau gimana? Dan kalau gitu kita tentukan aja dulu ya. Iya. Yang bisa lolos ke babak berikutnya adalah Oke, nasi kulit surga dan kelapain, let's go. Kita masuk ke babak berikutnya. Maju dong, kok gak tegang sih? Sampai ketemu ya. Sukses. Sampai ketemu. Sukses. Monggo Mas Eza, aku ini dulu. Makasih Mas. Selamat ya. Deg-degan banget sih utamanya, sampai sekarang juga masih deg-degannya, mesti ke bawah gitu kan, banyak cahaya, rasanya mau ngomong aja susah gitu kan, mau ngelihat ke slide karena blank semua gitu kan, dan ngeliatin presentasi lainnya makin jago-jago, jadi makin grogi banget sih. Tapi mungkin banyak pertanyaan dan masukan dari juri juga, akhirnya kita bisa lolos juga di tahap 2 ya. Sangat seneng sih rasanya gitu. Dapat banyak masukan-masukan dan poin-poin bagus dari coach-coach yang tadinya sebenarnya mungkin ada yang kelewat, dan diberikan input di situ, jadinya oh ini bagus untuk pengembangan yang bisnis kami nanti, kami harus mempertimbangkan hal ini lebih dalam.
kita berbicara bisnis itu kan kita tidak bisa berjalan sendiri gitu. Kita ada partner-partner, kita ada supplier dan customer juga gitu. Kita banyak diskusi dengan partner, kita mendengarkan suara customer, kita ngobrol dengan supplier, dan jujur untuk hal-hal seperti mentor, diskusi seperti itu memberikan sudut pandang yang baru yang tidak kami dapatkan dari apa yang kami jalankan sehari-hari. Seperti itu gambarannya. Jadi apalagi mereka kan sudah punya pengalaman yang jauh lebih di atas ya gitu. Sudah pernah mengalami gagal dan berhasil jauh lebih banyak seperti itu. Jadi banyak sekali insight-insight berharga yang dalam waktu 2 menit ternyata mereka bisa sampaikan dengan baik. Gak cuma ngelihat paham personal dan piawai juga, tapi kita juga ngelihat founders mentality. Jadi beberapa pertanyaan dari para coach dan juga fasilitator itu banyak mencoba melihat sejauh mana founders mentality dari para business owner ini untuk mempertahankan model bisnis dan skema bisnisnya. Berarti aku perlu sedikit gambaran, jadi price point-nya akan bermain di berapa, dengan quantity berapa, dengan margin berapa. Agak sedikit kontradiktif ya, yang mau dibela kuliku itu kulinya atau konsumennya. Bisnis prosesnya Mas Hampi, terdapat beberapa gap di sana gitu. Oke, siapa yang bisa menjamin kuli-kuli ini nggak main bawa tangan dengan konsumennya?